Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih setia dengarkan kita di segmen ketiga ini. Mungkin sudah mulai dapat gambaran apa sih hidup sama dengan matematika gitu ya. Apalagi untuk Anda mungkin yang gak terlalu suka berpikir angka mungkin ya. Tapi ternyata alur berpikirnya seperti yang disampaikan Pak Darwin tadi, sebenarnya bukan hanya kepada angka sih, tapi cara berpikir matematik ya pendiriannya. Pak ya. Oh iya, pendiriannya ya, benar. Nah, kita di segmen ketiga tadi sudah disampaikan Pak Darwin juga tentang seperti gunung es ya Pak. Gunung es. Benar ya, gunung es ya. Nah, ini apalagi nih Pak yang perlu kita pahami tentang hidup seperti matematika ini. Oke, saya lanjut kepada yang gunung es tadi, iceberg. Berikutnya adalah bagaimana kita mencari hubungan atau sebab akibatnya. Bisa jadi hidup itu ketika sering mengalami masalah, itu adalah ada hubungan dengan teman kita atau lingkungan kita yang sebenarnya kita sama-sama itu yang menciptakan masalah. Atau bisa jadi masalah itu tercipta karena dari saya yang buat masalah atau dari orang lain yang membuat masalah. Ketika kita udah tahu, dan memang wajib kita cari tahu, setelahnya kita lakukan perubahan. Ingat, setiap kondisi itu memang sebagai manusia terkadang atau sering ya kita menyalahkan, ya tuh, atau menyesali. Ini harusnya saya nih yang salah, ini harusnya dia yang salah. Itu normal, gak apa-apa, muncul perasaan seperti itu. Tetapi setelahnya, ketika kita sanggup meredam perasaan seperti itu, fokusnya dalam penyelesaian. Nah, berarti kita udah naik level. Itulah yang memang tidak mudah sih, secara kata-kata mudah, tetapi saya sendiri udah menyadarinya, udah feel. Jadi rasanya ya hidup itu adalah seni. Mulai berbeda lagi. Tadi hidup matematika, hidup adalah seni. Berbeda. Iya. Saya sengaja mengarahkan kadang kepastian, kadang ketidakpastian. Nah, tapi justru itulah yang hidup. Ingat, ketika saya mulai bilang hal yang tidak pasti, pegangan saya itu apa? Yaitu kembali. Nah, dengan memegang tadi ada pendirian, maka kita pasti bisa menyelesaikan segalanya. Yang terakhir dari iceberg itu adalah mental model. Ada persepsi kita dalam menilai sesuatu. Persepsi cukup menjawab dua pertanyaan, yaitu apa dan mengapa. Kalau persepsi, misalnya kalau bagi orang yang masih single, tadi tujuan hidup bagi orang yang single itu apa? Ingin berkeluarga, ingin punya pasangan hidup, membayangkan kalau sudah punya pasangan dia akan bahagia. Dunia milik berdua ya. Nah, tapi itu kan secara dramatisnya ya. Iya benar Pak. Tapi bagi para single jangan merasa apa ya. Ini kan namanya proses dari hidup. Tadi kan saya bilang tidak ada yang flat. Itu pasti ada kadang naik, kadang turun. Gunung aja ada naik, ada turun. Jadi di sini bagi orang yang masih single, dia berpikiran saya ingin punya nih pasangan hidup. Apa tujuannya? Saya ingin memiliki pasangan. Itu apa? Mengapa? Setelah dia menemukan seseorang yang dia sukai atau dia yang klop dengan dia, ketika ditanya, mengapa kamu memilih dia? Ya karena ada aja kan. Ada alasannya. Semua hal pasti positif. Itu benar. Muncul pertanyaan yang ketiga, masih memverifikasi mengapa. Andai kata ada orang lain yang memiliki kelebihan sama dengan orang tersebut, mengapa kamu masih memilih dia? Nah, di sanalah bisa dibilang tahap untuk menguji kesetiaan seseorang. Tapi bukan kesetiaannya, tapi pola pikir kita. Kalau memang ketika kita sanggup memverifikasi, sanggup memegang pendirian kita, berarti kita udah menyadari bahwasannya proses itu adalah tidak pasti. Dan tidak pasti itu karena pendirian kita itu maka kita menjadi kuat. Apa mengapa? Itu masih dalam ranahnya persepsi. Setelah persepsi, yaitu belief. Kita harus percaya. Bayangkan ada orang dia nggak mempercayai diri sendiri, nggak pede. Justru nggak pede itulah yang menghancurkan orang tersebut. Salah ataupun benar, ya gak apa-apa. Selama bagi kita itu hasil analisa adalah benar, jalankan. Jangan pernah takut untuk maju. Jangan pernah takut untuk take list. Misalnya dari antara pimpinan dan karyawan. Karyawan dia sudah menyadari, dia sudah melakukan analisa. Ada hal kalau memang saya putuskan jalan seperti ini harusnya bisa berhasil. Tetapi dia hanya berpikir analisa hanya sekedar tulis di atas kertas, hitam di atas putih, atau simpan sebagai data Excel, data percuma. Dia harus berani mengungkapkan atau sharing kepada pimpinan. Ini loh strateginya. Jadi ya kembali lagi,
keberanian itu di mana? Harus munculkan keberanian. Karena pimpinan sekalipun, walaupun garang atau gimana, dia itu tetap adalah seseorang yang kita ini partner loh. Nah, kita ingin maju bersama. Jadi komunikasi itu penting. Nah, bagi karyawan, kalau memang dia hanya ya menikmati dengan rutinitas, itu dia nggak akan susah untuk maju. Dia harus berani tonjolkan dirinya, jual dirinya, jual diri yang positif ya. Betul. Jadi dia harus tingkatkan dari sisi pendidikan, knowledge-nya dalam hal ini. Habis itu dia mau komunikasi. Dan berpikir think smart ya tentunya ya. Jangan think rutin, itu percuma. Setelah itu baru value action. Harus lakukan aksi, jangan no action talk only. Itu fatal lah. Itu semuanya adalah iceberg. Itu adalah iceberg system thinking. Dari apa mengapa itu dari sisi persepsi. Setelahnya bagaimana. Kita kalau semuanya adalah konseptual base, gak bisa jalan. Harus secara tindakan konkret. Jadi kita harus rumuskan dari apa yang dibicarakan. Nah, ini loh tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga. Take list, harus berani ambil resiko. Nah, di sanalah kita mulai maju. Itu adalah menjawab pertanyaan bagaimana dan kapan ya tentunya ya. Jangan udah tahu bagaimana tetapi memulainya itu kapan? Nggak tahu. Padahal matematika kan arti esa. Pendidikan pasti, kita itu harus kuat. Kalau pertanyaan kapan saja tidak bisa dijawab, nah itu agak aneh. Benar. Nggak ada ukurannya ya. Tapi giliran ditanya, kapan mau makan? Yuk sekarang. Padahal pertanyaannya sama, kapan? Tapi bagi ada orang yang ditanya kapan gak bisa jawab, tapi giliran makan sanggup. Nah, itulah kita harus mulai berani mengolah pola pikir. Mungkin itu karena dia nggak sampai berpikir jauh ya Pak, hanya sekedar ngomong aja ya, sebelum di breakdown ya. Ini punya goal, kapan blur tiba-tiba nggak tahu. Iya benar-benar, oke. Seperti virus yang Nah, yang terakhir itu adalah kolaborasi atau kombinasi antara di mana dan siapa. Di sini udah mulai berpikirkan mengenai awareness. Jadi bagi reader, seorang pimpinan atau pemimpin, manajer. Jadi kalau saya bilang pimpinan bukan berarti dari bos saja ya. Seorang manajer juga termasuk. Dia harus memikirkan di mana dan siapa. Terkadang orang ini cocok di sini. Terkadang orang itu harus kita lakukan istilahnya mutasi. Jadi misalnya mutasi itu bukan menjatuhkan orang lain, tetapi kita mencari apa nilai plus dari orang. Justru yang kedua adalah kelebihannya kita mengasah. Kita nggak usah harus takut. Aduh nanti kalau anggota saya itu lebih pandai dari saya gimana? Itu semuanya nothing. Jangan pernah takut untuk sharing ilmu. Semakin kita berbagi maka semakin kita pandai. Betul. Analogi kalau ada gajah dan singa, mana lebih kuat? Gajah, singa. Singa. Tapi kalau lihat dari ukurannya, gajah lebih besar. Gajah kan. Jadi masalah ukuran itu bukan menjadi topik utamanya. Status sosial itu bukan topik utamanya. Tapi yang penting adalah gimana kita mengumpulkan power kita, knowledge kita, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan orang yang lebih besar. Tadi kan saya bilang semua itu adalah makhluk sosial. Kalau semuanya orang kaya, apa artinya? Udah nggak ada belajar lagi dong Pak. Gak ada belajar lagi, pakai uang aja selesaikan masalah. Bagi orang yang nggak punya uang sedikit sama sekali, semuanya, apa yang harus dilakukan? Gak bisa napa-napa, kita nggak bisa maju. Kita nggak belajar benar. Justru di sini itulah indahnya manusia. Kita bisa saling berkoordinasi. Kemudian saya belajar dari kamu, kamu belajar dari saya. Nah itulah keindahannya. Hidup itu kan sering kita dengar apa? Hidup cuma satu kali. Benar nggak kalimat itu? Hidup cuma satu kali. Hidup cuma satu kali, benar nggak? Secara kesempatan ya. Kesempatan ya. Tetapi kita mulai pikirkan secara logika, secara eksak, secara matematika. Apakah benar kita hidup satu kali? Ini hari apa? Hari Senin. Saya masih hidup kan? Senin depan saya hidup lagi. Senin lalu masih hidup kan? Udah tua kan? Senin depan hidup kan? Hidup lagi. Berkali-kali. Jadi sebenarnya hidup itu berkali-kali, tetapi yang mati itu cuma satu kali. Jangan kita ambil alasan mati sebagai acuan kita. Jangan kita ambil alasan ketidakmampuan kita, kelemahan kita itu sebagai keunggulan untuk mencari alasan. Itu nggak boleh. Pembenaran ya, kita pembenaran sesuatu ya Pak.
bagi yang sudah dewasa, kemudian benar-benar matang, mapan, mandiri, alasan itu hanyalah hiasan. Alasan itu harus kita buang. Jadi kita harus punya pendirian, kita harus kuat. Oke. Ada nggak contoh? Atau mungkin dari Mbak merasa baper? Benar. Bisa diceritain nggak? Baper tentang cerita apa itu, baper? Pak? Ya, berkaitan dengan baper. Mungkin lebih kepada seperti yang Bapak sampaikan tadi, kadang-kadang sedikit terganggu atau bawa perasaan ya. Kalau misalnya sesuatu tidak terjadi seperti yang saya mau, itu pasti langsung sedikit terganggu secara emosional. Secara emosional. Mungkin memang kalau manusia kan ada pria dan wanita ya. Kalau pria kan mungkin lebih pakai logika, kalau wanita lebih pakai perasaan. Saya ada satu teman baik inisial H ya. Kita sering ngobrol nih, baik dari ilmu manajemen, kemudian tentang kehidupan. Yang enaknya adalah kita pada saat kita itu kan sepaham, makanya hampir setiap kali saya sering ngobrol sama teman saya nih, nyambung. Kenapa saya menceritakan itu? Tadi kan hidup, kalau memang energinya itu nggak sinkron atau frekuensinya nggak sinkron, gimana kita berkomunikasi? Kalau tidak sinkron, apa yang harus dilakukan? Ya kita berusaha mencari cara untuk mensinkronkan. Seperti satu radio, kalau nggak dapat frekuensinya, sinyalnya, ya kapan kita mau menikmati lagu yang ada di dalamnya? Kembali ke sini. Tadi kan kalau bagi pria kan lebih menggunakan logika. Terlalu banyak menggunakan logika, kita menjadi egois. Terlalu banyak menggunakan perasaan, kita menjadi baperan dan tidak objektif. Apa yang harus dilakukan? Yaitu kita harus seimbangkan hati dan pikiran. Sucikan keduanya. Jadi dengan demikian, sehingga pada saat kita mau berkomunikasi dengan orang, kita pun nyambung. Ada waktunya kita harus pakai perasaan. Ada waktunya kita harus pakai logika. Ketika kita pakai logika, orang lain pakai perasaan. Siapa yang merasa dirugikan? Orang yang pakai perasaan. Dibilangnya kita ini nggak ada otak. Nah, kayak gitu siapa nih yang harus disalahin? Siapa menurut Mbak? Dua-duanya dong. Harus berperan ya Pak ya. Dua-duanya harus berperan ya. Sama-sama belajar. Kita harus memahami lawan kita itu siapa, berusaha mengilhami, merangkul. Karena dengan merangkul kita baru bisa merasakan apa yang dirasakan. Kita harus cari tahu apa masalahnya. Itu sebagai dasar dari matematika kita. Lebih dekat, lebih paham. Semakin lebih mendekat, semakin mengerti paham. Ya Pak ya. Baik. Kalau lebih dalam dari matematika adalah satu lagi, matematika diskrit. Yang tidak pasti itu dibuat menjadi pasti. Jadi, yang tidak pasti bisa jadi pasti. Bisa jadi pasti. Itu matematika. Bagian dari matematika juga ada loh. Tapi ya itulah yang indahnya matematika, indahnya hidup, indahnya seni. Kita masih ada satu segmen lagi Pak Darwin. Kita break dulu ya. Kami masih akan kembali untuk Anda semua listener di satu segmen terakhir dalam program Small Millennial Change sesaat lagi. Tetap bersama kami.